preman berkedok Habib. Ya, anak preman, kenapa? Hah? Anak preman, kenapa emang? Anak preman, kenapa? Hah? Anak preman, kenapa emang? Nah teman-teman, bagi siapa yang ingin mendukung channel ini untuk terus berkembang di media sosial, bisa scan di screen ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membagikan video yaitu mengenai si Bahar Smith ini yang lucu sekali, dan saya sudah merangkumkan ada beberapa video mengenai Bahar bin Smith ini. Jadi tujuan saya di sini adalah untuk menyadarkan umat ya, bahwasanya ini loh orang yang ngaku-ngaku sebagai zulat Rasulullah, yang selalu teriak-teriak di dalam tubuh kami ini mengalir darah suci Rasulullah, darah kakek kami gitu teman-teman. Tapi padahal ya mereka ini hanya ngaku-ngaku saja, dan ternyata sangat jauh sekali yaitu dengan akhlak Rasulullah SAW. Dan kita wajib yaitu menjaga yaitu nasab mulia Rasulullah SAW dari orang-orang yang dimana mereka itu mengotori yaitu nasab mulia Rasulullah SAW, seperti si Bahar ini teman-teman. Jadi tujuan saya adalah untuk mengingatkan umat jangan sampai tersesat mengikuti orang-orang yang seperti ini. Nah teman-teman, coba mari kita simak video berikut ini. Habib, mungkin mereka begitu karena akhlak beberapa oknum Habib suka ngomong kasar, anjing, bangsat, dan lain-lain. Itu anak yang suka ngomong anjing, anak yang suka ngomong bangsat. Tapi ingat, anak ngomong anjing, anak ngomong bangsat, anak ngomong biadab, anak ngomong bajingan ke para pengkhianat-pengkhianat bangsa. Karena mereka memang pantas untuk disebut sebagai anjing, pengkhianat, disebut bangsat, disebut bajingan. Kalau dengan itu dibilang kata-kata kasar, saksikan seluruh alam semesta, Bahar bin Smith manusia paling kasar. Kata-kata anjing, kata-kata bangsat, kata-kata biadab, kata-kata bajingan, anak lemparkan, anak sampaikan kepada para pengkhianat bangsa, para koruptor, para pejabat zalim yang menyiksa rakyat, yang menyengsarakan rakyat, ulama-ulama sesat, ulama-ulama su, para ustadz, para kiai, para habaib yang jadi penjilat-penjilat. Anak yang bilang mereka anjing, anak yang bilang mereka bangsat. Itu tanggapannya. Jadi nggak usah bilang ini, anak tahu itu anak, dan anak sadar itu diri anak, dan anak sampaikan itu pada tempatnya. Nah teman-teman, jadi apakah kalian masih percaya ya dengan si Bahar ini? Kalau kita lihat para komentar netizen ya, Rasulullah tak pernah mengajarkan seperti itu ya, dengan muka yang sedih gitu teman-teman ya. Nabi Muhammad suka memberi, kalau Habib suka meminta. Kejelekan diri sendiri kok bangga gitu ya? Apa nggak mikir, nggak malu sama Nabi Muhammad SAW? Ngomong opo aile gitu ya, emang lu udah baik di hadapan Allah ya, bukan kasar tapi sombong. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Semestinya ya si Bahar ini memang apa ya, ya memang sudah terbiasa ngomong seperti itu teman-teman ya, bukan karena ditujukan si itu si ini, enggak. Ya memang seperti itu, perkataan yang keluar yaitu dari mulut si Bahar itu sudah terbiasa ngomong-ngomong kasar, seperti antit, seperti batit. Nah apalagi ya ketika mencaci maki sesama kaum muslimin, bahkan mencaci maki pemerintah, apa yang keluar dari mulutnya teman-teman ya. Ya seperti itu. Jadi kita bisa menilai gitu ya, benar gak mereka ini si Bahar benar keturunan Rasulullah SAW. Nah ini contohnya, kita harus menjaga yaitu nasab mulia Rasulullah SAW, jangan sampai dikotori oleh orang-orang yang mengaku sebagai cucu Nabi. Oke, kita lanjut di video berikutnya. Tolong, saya bilangin, yang tua-tua kalau nggak mau ada kerusuhan ya Pak Slamet, saya orang nggak cuma ngomong, saya orangnya beda, nggak cuma ngomong. Kalau nggak mau ada kerusuhan, bilang bikin tuh jalan. Kalau nggak bikin, saya pimpin masyarakat sama-sama kita demo kantor kelurahan, kantor kecamatan. Betul. Saya udah bilang berkali-kali, untuk rakyat jangankan di penjara, nyawa, jiwa, darah murah harganya tumpah untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Allahu Akbar. Pret. Nah semestinya teman-teman kita bisa melihat ya, mendengar seperti ini yang disampaikan oleh Bahar. Si Bahar ini semestinya adalah biang kerusuhan gitu teman-teman ya. Dikit-dikit mau mengarahkan masyarakat, dikit-dikit ya mau membuat ini teman-teman kegaduhan. Jadi semestinya apakah ya para jamaahnya, para kibit ini ya nggak sadar gitu ya, kalian itu sedang diprovokasi oleh orang-orang yang dimana mereka ini ya ingin Indonesia ini huru-hara teman-teman ya, yang katanya membela rakyat, pejuang apa teman-teman ya. Kalian itu hanya dibodohi oleh slogan-slogan seperti itu. Jangan mudah percaya gitu ya, selalu bikin rusuh gitu. Oke, kita lanjut di video berikutnya. Nah teman-teman, di sini ada detik-detik si Daus Mini suasana milat ya si Bahar Smith di ponpesnya gitu ya.
kasih kue sedikit. Astagfirullah, ya Allah, ya teman-teman ya, masih saja ya ada ya yang hadir gitu teman-teman. Coba mari kita lihat komentar. Kibin ikut makan, alhamdulillah. Sehat selalu Kiai Imad, selamat ultah cucu Obed, semoga cepat pulang ke Yaman atau perindapan Bangladesh. Habib Sowak, pesta kopler. Aduh, para pengikutnya sehat gah ngikutin Bahar Smith. Ya Allah, inikah cucu nabiku udah tua kayak anak TK. Ya Allah, jauhkan dari iblis seperti ini. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Katanya ulang tahun haram, tapi ini si Bahar ya nggak sesuai dengan apa yang disampaikan gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut di video berikutnya. Inilah yang akan dilakukan Bahar bin Smith untuk memperlancar pendawirannya. Aduh, jadi pura-pura nangis, pura-pura sakit di infus. Nah, itulah ya untuk memperlancar pendawirannya. Ya, waktu itu kan yang kemarin teman-teman ya, ceramah apa namanya itu pakai infus. Ya itu sama itu ya. Ingin apa supaya dikasihani oleh jamaahnya para mukibin untuk biaya berobat gitu teman-teman ya. Alhasil ya nanti semua gitu ya teman-teman dimintai dipalakin oleh Bahar. Membunuh saya, bunuh silahkan. Kenapa? Karena saya orang yang sudah pernah mati berkali-kali. Saya ingin sampaikan kepada Prabowo, kalau memang tidak ada yang kebal hukum, maka jangan tebang pilih dalam masalah korupsi. Jangan yang kau masukkan hanya orang-orang yang berlawanan dengan politikmu, orang-orang yang berlawanan dengan kekuasaanmu. Ketika ada orang berlawanan dengan kekuasaanmu, kau masukkan. Sedangkan berapa banyak orang-orang Mulyono yang korupsi di kabinetmu, namun engkau biarkan. Jadi kalau Prabowo konsisten dengan omongannya, babat rata semua. Kami rakyat ada di belakang untuk mendukungmu, membabat rata, memiskinkan, bahkan kalau bisa matikan koruptor di Indonesia, saudara. Nah teman-teman, jadi si Bahar ini bisanya hanya keluar-keluar saja teman-teman ya. Jadi pada intinya Pak Prabowo ini ya sedang berusaha yaitu untuk memberantas korupsi. Kalau si Bahar apa teman-teman ya hanya bisa keluar-keluar saja, menjelek-jelekkan pemerintah. Kalau Pak Prabowo kan kerjanya nyata teman-teman ya. Intinya teman-teman ya, apapun siapapun ya pemimpinnya itu nggak akan terlepas yaitu dari ya si Bahar ini ya, cacian-cacian. Ya namanya juga pemerintah kita itu kadang ada baiknya, kadang ada buruknya. Tapi kan nggak harus seperti itu gitu teman-teman ya, selalu dijelek-jelekan gitu ya. Namanya juga pemerintah ya, manusia biasa. Apalagi si Bahar teman-teman ya, yang dimana ceramahnya seperti itu. Kalau nggak dawir yang katanya ini ya cucu Nabi, tapi apa yang disampaikan lah kalau wala quwata illa billah. Nah seperti itu ya teman-teman. Bagi anak, dakwah itu bukan suatu pekerjaan. Kan udah berkali-kali anak bilang, dakwah itu bukan pekerjaan, dakwah itu kewajiban. Kalau perlu kita yang ngasih. Tai kucing, ngaku-ngaku murid tanah. Pondok pesantren, disuruh Habib Bahar pondok pesantren, buat pondok pesantren. Ana bangun ini pondok pesantren pakai darah, pakai air mata. Ana tidak pernah memerintahkan siapapun untuk keluar keliling cari bantuan buat pondok pesantren, nggak pernah. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi dakwah, katanya dakwah yang disampaikan oleh Bahar itu bukan dakwah teman-teman, melainkan hanya orasi-orasi. Apalagi ya waktu pemilu, nah ini laku sekali teman-teman ya, bayarannya gede gitu. Nah seperti itu ya, jadi kita harus berhati-hati ketika kita itu menghadiri majelis ilmu. Kalau majelis ilmu itu isinya menyampaikan ilmu-ilmu agama, Al-Quran dan hadis Nabi SAW, itu alhamdulillah baik teman-teman. Tapi kalau isinya hanya seperti ini, nol ya, nggak ada isinya sama sekali, maka dari itu berhati-hati ketika kita itu yaitu menimba ilmu dari seorang ustadz ataupun kiai ataupun ulama teman-teman. Kalau yang berbicara seperti Bahar ini nggak bisa dijadikan pedoman ya. Nah oke teman-teman, jika video ini bermanfaat jangan lupa like dan subscribe channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.